Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Napas para dewa. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa seseorang telah menggunakan harta yang diberikan oleh para dewa. Brengsek, kejam, apakah mereka akan membunuh Shenmue itu? Seseorang mengutuk dan merasa tidak rela. Raja abadi lainnya juga terlihat jelek. Mereka menghabiskan banyak waktu dan tenaga, dan pada akhirnya, jika mangsanya dibunuh oleh orang lain, siapa yang mau? Tapi pada saat ini, Su Yi tidak menghindar atau bahkan melawan. Setelah sosoknya bergegas ke dunia gelap, aura reinkarnasi yang tidak jelas dan misterius muncul dari tubuhnya, seperti ki pedang padat yang mengelilinginya. Ledakan. Bagaimana dengan kekuatan para dewa? Dalam menghadapi reinkarnasi, pada akhirnya Anda akan tertahan. Pada saat ini, Su Yi jelas merasakan bahwa kekuatan para dewa yang menutupi langit dan bumi persis sama dengan kekuatan para dewa yang diderita oleh Raja Abadi Liu Yun. Ini membuatnya langsung menyimpulkan bahwa lawan yang mengepungnya kali ini pasti berasal dari All Souls Religion. Ledakan. Dunia yang gelap bergetar. Di bawah tatapan takjub, Su Yi seperti cahaya yang menembus kegelapan, menghancurkan sepanjang jalan, dan berjalan pergi. Kok bisa? Jeritan kemarahan bergema. Itu adalah pria parubaya kekar dengan rambut panjang, dan dekrit ilahi di tangannya terkoyak dan berubah menjadi abu. Tidak diragukan lagi, dialah yang mengambil tindakan sebelumnya, menggunakan kekuatan para dewa, mencoba menjebak Su Yi. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan mudah dipatahkan oleh Su Yi. Adegan itu juga mengejutkan Immortal King lainnya. Bagaimana Shenmue melakukannya? Apa yang kamu lakukan, cepatlah. Seseorang berteriak dan mencoba bergerak untuk mengejar. Raja-raja abadi itu telah melihat bahwa Su Yi terluka parah dan berdarah di mana-mana, dan ini adalah waktu yang tepat untuk memburunya. Siapa yang rela membiarkan Su Yi kabur seperti ini? Pergi. Beberapa raja abadi berlari kencang, mengejar mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Kirim pesan ke orang lain, dan blokir di jalan, cepat. Untuk sementara waktu, Raja Abadi dari Kam Immortal Dao seperti Sekte Tai, Sekte Shenhuo, Sekte Wanling, tidak lagi menahan napas dan pindah. Raja diutus, untuk apa ini? Ya Tuhan, apakah itu benar-benar Raja yang abadi? Biasanya, jika Raja Peri seperti naga, sulit untuk bertemu satu sama lain. Siapa yang berani membayangkan sekelompok Raja Peri keluar hari ini? Pasti ada sesuatu yang cukup besar untuk mengejutkan dunia. Ada banyak kota abadi di dunia bawah, dan ada juga banyak kekuatan abadi. Ketika raja-raja abadi itu tidak merahasiakan napas mereka, mereka bergerak melintasi langit, menyebabkan kegemparan. Waktu yang sama, gunung dan sungai yang dulu menutupi pembatas Mandala telah lama berubah menjadi reruntuhan. Wanita berpakaian preman dari agama Taiking dan lelaki tua berjubah Tao sedang berbicara. 5 raja abadi dari Sekte Linglong semuanya mati. Wanita berbaju polos menghirup udara dingin, dan sudut alis serta matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Di samping, lelaki tua berjubah Tao berbisik, saya benar-benar tidak menyangka Gu Shaolin, yang telah memadatkan kerajaan Raja Abadi, akan mati. Gu Shaolin, yang kurus satu dibunuh oleh Su Yi sebelum tetua. Raja tua abadi yang menyadari alam indah sejak lama. Alam Dao sulit untuk diringkas, bahkan di tingkat Raja Abadi, ada sangat sedikit karakter yang dapat memadatkan alam Dao yang lengkap. Gu Shaolin adalah salah satunya. Seperti dia, Raja Abadi yang lebih tua, jelas merupakan eksistensi teratas di alam yang sama. Tapi sekarang, dia mati di bawah tangan seorang Raja Abadi. Jika ini menyebar, seluruh dunia abadi akan terguncang lagi. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan berkata dengan nada berat, memang benar dia terluka dan terlihat sangat serius, tetapi saat ini Shenmue tidak diragukan lagi yang paling berbahaya, dan dia jauh dari mencapai akhir tembakan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa keluar dari pengepungan dan secara paksa membunuh jalan keluar dari serangan raja-raja abadi itu? Bahkan kekuatan dewa yang digunakan oleh sekte semua jiwa telah dihancurkan olehnya. Omong-omong, wanita berpakaian preman merasakan badai di hatinya. Sulit untuk tenang.
Saat dia belajar lebih banyak tentang Shenmu, dia menemukan bahwa pemuda yang hanya memiliki kultivasi Raja Abadi ini jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Membandingkan keduanya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya Shenmu. Pria tua berjubah Tao mengangguk dan berkata, namun, dia takut dia akan hancur kali ini, dan Raja Abadi dari Kam Abadi lainnya tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk sembuh dan pulih. Omong-omong, matanya berkilat dingin, dapat diperkirakan bahwa dalam pengejaran berikutnya, Shenmu akan mati kapan saja. Wanita berpakaian preman menggosok alisnya dan berkata, jangan katakan itu terlalu cepat, mulai sekarang, kita tidak bisa lagi menganggap Shenmu sebagai makhluk abadi, tetapi sebagai orang yang mengancam kita. Hidup, musuh nomor satu yang harus diobati. Pria tua berjubah Tao itu terkejut, dan ekspresinya tidak menentu. Pada akhirnya, bahkan jika dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan wanita berpakaian preman itu benar. Pergi, aku ingin melihat berapa lama Shenmu bisa bertahan dalam pengejaran ini. Mengambil napas dalam-dalam, wanita berpakaian preman itu mulai beraksi. Pria tua berjubah Tao mengikuti. Larut malam. Di kedalaman hutan kuno. Langit mendung dan berawan, dan semuanya tenang. Su Yi bersandar di akar pohon besar, sosoknya benar-benar diselimuti bayangan. Pakaiannya sobek dan berlumuran darah, rambutnya yang panjang berhamburan, dan tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka yang mengejutkan, termasuk luka pedang, bekas pisau, dan bekas tinju. Di beberapa tempat, daging dan darah hangus, dan tulangnya menjulang. Menakjubkan. Namun, yang paling serius adalah cedera di tubuhnya, semangatnya hampir habis, dan kekuatan jiwanya hampir mengering. Cedera ini terlalu parah untuk ditambahkan. Jika saya berubah menjadi orang lain, saya takut saya telah jatuh dalam keputusasaan dan melepaskan perlawanan. Tapi Su Yi tidak. Dia tampak setenang sebelumnya, matanya dingin dan dalam, dan tidak ada perubahan suasana hati. Pengejaran ini dimulai dari penghancuran kekuatan penghalang mandala, dan telah berlangsung selama 6 jam sekarang. Dalam 6 jam ini, dia dikejar secara gila-gilaan oleh raja-raja abadi dari Kam yang berbeda, dan menghadapi banyak intersepsi dan pengepungan yang berbahaya dan menakutkan di sepanjang jalan. Beberapa kali nyawanya terancam. Seperti barusan, di Gurun Tandus, dia dihadang oleh sekelompok raja abadi. Pada akhirnya, meskipun Su Yi nyaris lolos, luka di tubuhnya serius 3 poin. Aku sudah lama tidak merasa malu. Meskipun itu membuat orang marah, perasaan antara hidup dan mati ini tidak diragukan lagi terlalu langka. Su Yi berbisik dalam hatinya. Dalam benaknya, satu demi satu musuh muncul. Agama Tai, agama Taiking, agama Shenhuo, agama Wanling, istana abadi Bixiao. Ada 9 kekuatan abadi. 37 raja abadi. Yang paling kuat di antara mereka adalah seorang lelaki tua dari Bixiao Immortal Palace, yang memiliki tahap akhir kultivasi alam indah, dan juga satu-satunya raja abadi generasi tua di tahap selanjutnya dari alam indah. Nama orang ini adalah Tai Zeng, penatua tertinggi istana abadi Bixiao, yang telah membawa Su Yi ancaman besar dalam pengejaran sebelumnya. Setidaknya 3 kali, tindakan melarikan diri Su Yi diinterupsi oleh orang tua ini, dan dia harus berjuang dengan harga cedera untuk keluar dari pengepungan. Selain itu, yang mengejutkan Su Yi, orang-orang Wanjian Xianzong juga terlibat dalam pengejaran ini. Wanjian Xianzong, kekuatan kendo pertama di Wenzhou, salah satu dari sedikit raksasa abadi di dunia abadi, memiliki latar belakang kuno yang dapat ditelusuri kembali sebelum zaman keabadian. Di dunia ilusi, pada awalnya, Wang Ye dan Wang Ye adalah kenalan yang tak terpisahkan. Dalam 4 kalimat Xiao Ruishai, kalimat siapa yang paling dihormati di dunia terapung, mengacu pada dunia terapung. Karena dunia ilusi, Wang Ye juga mengunjungi Wanjian Xianzong sebagai tamu dan membuat monumen pedang untuk kekuatan kendo kuno ini. Prasasti pedang diukir dengan 13 jenis warisan kendo tertinggi. Sejak itu, prasasti pedang juga menjadi tempat suci kelas 1 Wanjian Xianzong. Ini adalah suaka di hati para pembudidaya pedang di dunia. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa Wanjian Xianzong, yang didirikan oleh dunia imajiner,
telah mengirim 3 Raja Pendekar Pedang untuk berpartisipasi dalam pengejaran dirinya hari ini setelah selang waktu. Ini keterlaluan. Su Yi tidak mengerti. Karena dia memasuki negeri dongeng sampai sekarang, tetapi dia tidak pernah bersinggungan dengan orang-orang di Wanjian Xianzong, dan dia tidak pernah memiliki dendam. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekalipun dunia ilusi masih ada, itu harus diperhitungkan dengan cermat. Su Yi diam-diam berkata. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Saat ini, dia dalam situasi genting, dan bahkan tubuhnya terluka parah. Namun, dalam pengejaran ini, dia tidak pernah menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Ini saja telah membuat Su Yi menjadi kebanggaan yang tak terlukiskan. Bagaimanapun, dia sekarang benar-benar abadi di tahap awal dunia virtual. Tanpa menggunakan kartu asnya, dia bisa bertahan dari pengejaran besar-besaran ini hingga hari ini. Bahkan Su Yi tidak percaya dia bisa melakukannya sebelumnya. Saat ini, hanya tersisa 30.000 mil untuk mencapai Black Mist Abyss. Setelah pengejaran ini, kamu bisa menutup jaringnya. Mata Su Yi memancarkan niat membunuh. Kali ini, dia memiliki ide untuk menangkap semua orang yang mengejar. Bahkan jika pada akhirnya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, bunuh lawan sebanyak mungkin. The Black Mist Great Abyss tidak diragukan lagi merupakan tempat yang sangat baik untuk mengumpulkan jaring. Orang-orang idiot itu terlalu konyol. Pria tua berjubah Tao itu tidak bisa menahan tawa, matanya aneh. Dia dan wanita Su Yi adalah yang pertama tiba di dekat pintu masuk jurang besar kabut hitam, dan ketika mereka tiba, mereka secara khusus menjelajahi daerah terdekat, tetapi tidak menemukan Raja Abadi lainnya dari pasukan Dao Abadi. Tapi sampai sekarang, mereka belum melihat jejak Su Yi sama sekali. Tetapi pada saat ini, Raja Abadi yang mengejar dan membunuh mereka bergegas ke jurang kabut hitam satu demi satu, yang membuat lelaki tua berjubah itu merasa sangat lucu. Lucu. Wanita berpakaian preman itu mengusap alisnya, bagaimana rasanya ada sesuatu yang salah. Raja Abadi itu tidak bodoh, mereka mengejar nafas Shenmu sepanjang jalan. Dengan kata lain, sosok Shenmu pernah muncul di dekat kabut hitam ini. Jika tidak, bagaimana Raja-Raja Abadi itu bisa tertipu? Memikirkan hal ini, wajah cantik wanita berpakaian polos itu tiba-tiba berubah, dan dia menarik napas, Penatua Mo, kami takut kami salah sebelumnya. Sangat mungkin bahwa Shenmu telah muncul di depan mata kami, dan kami tidak menyadarinya. Saat dia berbicara, dia membagikan analisisnya. Setelah mendengarkan, senyum di wajah lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba mengeras, dan dia berkata dengan terkejut jadi, Shenmu memang memasuki jurang kabut hitam. Tersembunyi dari kami, tetapi ketika Anda memasuki jurang kabut hitam, Anda pasti akan diperhatikan untuk pertama kalinya. Bisa. Wajah lelaki tua itu berubah. Tujuan Shenmu tampaknya adalah untuk melarikan diri ke dalam kabut hitam, tetapi sebenarnya, itu untuk menipu pengejar mereka. Dan dia sendiri sama sekali tidak melarikan diri ke dalam kabut hitam, tetapi dievakuasi secara rahasia dan melarikan diri. Ini disebut menyembunyikan langit dan menyeberangi laut, jangkrik emas lolos. Orang ini sangat licik. Pria tua berjubah Tao merasa tidak tahu malu dan menggertakkan giginya dan berkata, kita semua dipermainkan olehnya. Belum. Wanita berpakaian preman menggelengkan kepalanya, jika Shenmu bisa melakukan ini secara diam-diam, mengapa dia tidak melarikan diri lebih awal ketika dia dikejar sebelumnya? Dengan cara menahan napas seperti itu, cukup untuk bersembunyi dari kita semua. Tapi tidakkah menurutmu terlalu aneh dia harus menunggu sampai sekarang? Berbicara, dia sangat terkejut, apa yang dipikirkan Shenmu ini? Mengapa dia melakukan ini? Raja Abadi Bangau Darah dari Sekte Dewa Linglong masih hidup, hidupnya benar-benar cukup sulit. Di kejauhan, beberapa Raja Abadi yang menunggu di dekat pintu masuk Black Mist Abyss sedang berbicara. Ya, semua orang mengira dia sudah mati sebelumnya, tetapi hasilnya mengejutkan, dia masih hidup, dan hanya seorang diri memasuki kabut hitam. Itu pasti balas dendam pada Shenmu. Mendengar ucapan tersebut, kepala wanita berpakaian preman itu terbentur seperti disambar petir. Derek darah. Masalahnya adalah bangau darah itu.
Wanita di Suyi telah menyelidiki medan perang tempat 5 Raja Abadi dari Sekte Linglong dan Suyi bertarung, dan pada saat itu menyimpulkan bahwa Bangau Darah kemungkinan besar telah mati. Tapi sekarang, Bangau Darah muncul lagi, dan itu masih di antara Raja-Raja Abadi itu, bergegas ke jurang kabut hitam. Memikirkan hal ini, wanita berpakaian preman itu sepertinya terkena getah di kepalanya, wajahnya muram, dan dia berkata, "Penatua Mo, apakah kamu memperhatikan Bangau Darah barusan?" Pria tua berjubah Tao itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak bereaksi, matanya meroket, ada yang salah dengan identitas Bangau Darah. Dia ingat bahwa ketika Raja-Raja Abadi itu bergegas ke jurang kabut hitam, Bangau Darah bercampur di dekat Sekte Shen Huomengze dan yang lainnya. Hanya saja pada saat itu, dia berada dalam kegelapan sepanjang waktu dan tidak berani memeriksa terlalu banyak, jangan sampai dia diperhatikan oleh Raja Abadi lainnya, sehingga dia mengabaikan detail ini. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kemunculan Bangau Darah ini jelas merupakan masalah besar. Tiba-tiba, wajah lelaki tua berjubah Tao itu juga menjadi sangat jelek. Berubah menjadi Raja Abadi, aku khawatir dia sudah keluar dari masalah, kan? Wanita berpakaian polos itu bergumam. Dia juga dipukul dan tertekan. Sampai sekarang, dia semakin menyadari betapa kuat dan menakutkannya Shenmu, itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga. Setiap kali saya pikir saya telah mengetahui detailnya, tetapi setiap kali saya ditampar secara brutal oleh kenyataan. Pria tua berjubah Tao tiba-tiba berkata, dia jelas memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mengapa dia harus bergegas ke kabut hitam dengan Raja-Raja Abadi itu? Omong-omong, dia sepertinya telah menebak sesuatu, dan menatap wanita berpakaian preman, hati keduanya bergetar, dan punggung mereka kedinginan. Shenmu memimpin pengejaran sepanjang jalan, dan berusaha keras untuk melarikan diri ke kabut hitam ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Jawabannya sederhana. Bunuh musuh. Sejak kematian 5 Raja Abadi dari Sekte Linglong, Shenmu dikejar dan dibunuh selama 9 jam sepanjang jalan. Bisakah Anda bayangkan bahwa dia melakukannya dengan sengaja? Wanita berpakaian preman memiliki tangan dan kaki yang dingin, menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk menunjukkan kelemahan musuh, memimpin lawan dengan hidung, dan kemudian memutuskan hasilnya dalam kabut hitam. Ini Shenmu terlalu menakutkan. Dia telah menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkan Suyi berkali-kali. Sampai sekarang, ketika dia memahami niat penuh Suyi, dia dan Raja Abadi lainnya terkejut dan merasa kedinginan. Pria tua berjubah Tao berkata dengan suara rendah, "Saya cukup yakin bahwa meskipun kita masing-masing membawa bidak catur untuk bersembunyi dari langit, Shenmu mungkin telah menemukan kita." Dia menatap wanita berpakaian preman itu dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Wanita berbaju polos itu tampak murung dan ragu-ragu. Pada saat ini, dia mulai mundur di dalam hatinya, dan bahkan mulai takut untuk bertarung melawan pria yang sangat berbahaya dan menakutkan seperti Shenmu. Dia hanya ingin mengungsi dan pergi sesegera mungkin. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Tunggu dulu, kita lihat saja hasil akhir dari kejar-kejaran ini, adapun kita. Wanita berpakaian preman menggertakkan giginya dan berkata, apakah Shenmu hidup atau mati pada akhirnya, dia tidak dapat bercampur. Pria tua berjubah Tao itu merasa lega dan berkata, aku juga berpikir begitu. Dia juga ketakutan, dan hatinya penuh ketakutan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menjadi musuh dari sosok menakutkan seperti Shenmu. Tidak heran kepala sekolah hanya membiarkan kami berdua datang untuk menonton pertempuran, tetapi tidak mengeluarkan perintah kematian untuk menangani Shenmu ini. Saya sangat curiga sekarang bahwa kepala sekolah mungkin sudah dilihat dari asal-usul Shenmu. Wanita berpakaian polos itu bergumam. Pria tua berjubah Tao mengangguk dan berkata seharusnya begitu, kepala sekolah membocorkan berita itu kepada kekuatan di belakang para dewa, mungkin untuk membunuh orang dengan pisau, tetapi yang lebih penting, kepala sekolah sepertinya sudah menduganya. Menghadapi Shenmu itu bukanlah tugas yang mudah. Wanita berpakaian preman itu bernama Gong Yuxian. Orang tua berjubah Tao itu bernama Mo Tianyin. Kabut hitam. Ini adalah area terluar dari Black Mist Great Abyss, tetapi meskipun demikian,
hal-hal berbahaya yang didistribusikan di dunia ini masih cukup untuk menyebabkan ancaman fatal bagi Immortal King. Akhirnya waktunya menutup jaringan. Su Yi, yang berubah menjadi bangau berdarah, tampaknya telah kembali ke taman belakang saat ini, dan seluruh orang merasa santai. Berteriak. Dia mengeluarkan jimat rahasia yang telah disiapkan dan menghancurkannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi perak naik ke langit dan menghilang. Jangan terburu-buru, tunggu aku memperbaiki lukaku, lalu bersenang-senanglah bersama mereka. Sekitar waktu yang sama, terdengar suara angin pecah di kejauhan. Sekelompok Raja Abadi muncul. Sekte Shenhuo Mengze dan lainnya. 5 orang ini adalah Raja Abadi pertama yang melompat keluar untuk berurusan dengan Su Yi setelah Su Yi memasuki wilayah Mingzu. Pada saat itu, Mengze menggunakan hujan deras untuk melakukan pembunuhan yang luar biasa. Sejak itu, mereka berlima mengejar dan membunuh Su Yi sepanjang jalan, menggigit keras dan menghalangi Su Yi berkali-kali di sepanjang jalan. Pada saat ini, Mengze dan yang lainnya datang ke arah Su Yi. Su Yi tidak bergerak, saling memandang dengan dingin. Rekan bangau darah. Tiba-tiba, Mengze berkata, "Pernahkah Anda memperhatikan jejak Senmu?" Su Yi berkata, "Apa maksudmu?" Mengze tertawa dan berkata, "Kamu tidak perlu memikirkannya, rekan Taois, untuk mengatakan yang sebenarnya, setelah tiba di jurang kabut hitam, kita semua kehilangan jejak Senmu, dan kami tidak dapat menangkapnya lagi." Nafasnya, oleh karena itu, ingin bertanya dengan sesama Taois. Su Yi mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ini terlalu berbahaya. Su Yi aneh di hatinya, dan mencibir di mulutnya, "Jika kamu ingin bantuan, katakan saja secara langsung, mengapa repot-repot?" Mengze tersenyum dan berkata, "Memang seperti yang dikatakan teman Tao, kekuatannya besar ketika ada banyak orang, dan dalam aksi kabut hitam dan jurang yang dalam ini, Anda bisa lebih percaya diri, bahkan jika Anda menemukan cara abadi lainnya. Pesaing di Kam tidak perlu takut." Su Yi mengerti. Alasan mengapa Mengze menarik dirinya tidak lebih dari 2 tujuan. Pertama, Black Mist Abyss sangat berbahaya. Kedua, ketika bersaing dengan Raja Abadi dari kubu lain, semakin banyak orang, semakin besar keuntungannya. Bagaimanapun, ada 9 makhluk abadi yang mengejar dan membunuhnya kali ini, dan mereka semua dalam hubungan kompetitif satu sama lain. Rekan Taois, 4 Raja Abadi dari Sekte Linglong Anda semuanya telah meninggal, dan Anda datang ke sini untuk membalas dendam pada Senmu. Karena itu, mengapa tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami? Mengze tampak serius dan mengundang. Di sampingnya, 4 Raja Abadi lainnya juga memandang Su Yi. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengangguk tidak apa-apa untuk bergabung, tetapi jika Anda memberitahu saya, Anda memiliki motif tersembunyi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Mengze dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Menurut mereka, normal bagi bangau darah untuk memiliki kekhawatiran dan tindakan pencegahan seperti itu. Jika pihak lain setuju dengan cepat, itu akan membuat mereka ragu. Segera, Mengze menepuk dadanya untuk memastikan hal seperti itu tidak akan terjadi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.